Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di video tutorial untuk mata kuliah Psikometrika bersama saya Denisa Apriliawati Emres. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan memeragakan bagaimana sih langkah-langkah menegaskan kawasan ukur untuk atribut yang hendak kita ukur. Dalam hal ini saya akan mencontohkan pada satu atribut yang sedang menjadi interest saya saat ini untuk riset saya, yaitu intensi memeriksakan fertilitas pada laki-laki. Nah, sebagai gambaran, jadi saat ini saya sedang sudah menyusun sebenarnya, sedang mengajukan pendanaan riset mengenai fertilitas pada laki-laki. Jadi berawal dari permasalahan di masyarakat, saya melihat ketika pasangan setelah menikah gitu ya, mendapati permasalahan terkait infertilitas, dalam hal ini kesusahan dalam hamil atau memiliki anak setelah jangka waktu tertentu pernikahan, biasanya tanggung jawab fertilitas itu akan dibebankan pada perempuan ya. Baik laki-laki maupun perempuan biasanya yang dilihat adalah perempuannya dulu, ada masalah apa begitu. Padahal kalau kita kaji sesungguhnya permasalahan terkait fertilitas itu tidak hanya pada perempuan saja, tapi pada laki-laki dan saya kira ini sudah semakin umum begitu ya. Hanya saja karena stigma seperti itu yang menganggap bahwa fertilitas adalah permasalahan perempuan, maka seringkali untuk pemeriksaan laki-laki ini agak ragu begitu ya dan belum tentu mau untuk memeriksakan diri. Nah, maka di sini saya penasaran nih dengan intensi memeriksakan fertilitas pada laki-laki. Maksudnya mereka ini memiliki intensi nggak sih untuk memeriksakan fertilitas dan bagaimananya. Nah, itu ingin saya ukur kayak gitu. Nah, dari situ saya gitu ya searching di Google dengan kata kunci tertentu, akhirnya saya menemukan ini sih, intensi memeriksakan fertilitas. Nah, ini kita langsung saja menuju Google Scholar-nya ya. Jadi karena ini intensi, berarti kan kita nyarinya intention. Intention, terus fertility, begitu kan. Nah, cuman ketika saya menggunakan kata kunci ini, ada variabel yang namanya fertility intention. Nah, fertility intention ini lebih ke apa ya, usaha untuk mengusahakan fertilitas begitu ya. Tapi banyak kasusnya itu lebih ke apa ya, untuk pencegahan, untuk KB kayak gitu. Dan lebih ke intention untuk memiliki anak, mau memiliki anak atau enggaknya gitu ya, bukan memeriksakan diri begitu. Maka ini kurang sesuai dengan apa yang saya mau begitu, karena di kasus saya yang ingin saya teliti intensi untuk memeriksakan diri begitu ya, untuk melakukan pengobatan atau melakukan pengecekan kayak gitu ya, bukan intensi untuk memiliki anaknya kayak gitu. Saya kira kalau fertility intention ya untuk di kita saya kira cenderung tinggi, setiap pasangan yang menikah pasti ingin memiliki anak, beda dengan di barat yang belum tentu ketika dua orang itu melakukan intercourse gitu ya, dalam hubungan formal maupun tidak, itu belum tentu tujuannya adalah anak begitu. Maka ini kurang pas gitu ya dengan apa yang saya mau. Maka kemudian karena coba saya menambahkan gitu ya, menambahkan satu kata kunci lagi. Jadi di sini saya menambahkan behavior, kemudian treatment, fertility, intention. Nah, di sini saya memang ketika melakukan penelitian merujuknya langsung ya, saya langsung menggunakan sumber-sumber yang berbahasa Inggris karena menurut saya untuk mencari teori dan untuk mendefinisikan itu lebih mudah.
Nah, di sini ada fertility behavior, masih ada fertility intention begitu ya. Oh, ada treatment kayak gitu. Nah, ketika ada fertility dan intention, ini kebanyakan yang keluar fertility intention. Oh, maka di sini saya coba hapus fertility-nya dulu. Ya, karena ini mengganggu sekali fertility intention itu. Maka saya hapus intentionnya, fertility-nya, terus kita coba search lagi. Ada kemudian kita cari intention, kemudian ada treatment. Kita belum menemukan ya. Oh, coba kan karena tadi mencari bantuan, perilaku memeriksakan diri. Memeriksakan diri itu kan bisa mencari bantuan. Coba kalau ini kita ubah letaknya. Jadi treatment seeking behavior intention. Ketemu nggak ya? Nah, ternyata ada banyak ya. Depression, stigma, risk, and treatment seeking behavior. Nah, ini yang saya maksud ya, treatment seeking behavior. Perilaku mencari pertolongan atau perilaku memeriksakan diri gitu ya. Nah, ini ada banyak gitu ya. Sebagai yang bisa teman-teman lihat, ini ada beberapa yang sudah saya download begitu. Coba kita teliti satu persatu begitu ya. Increasing treatment seeking intention of US veteran in the COVID era, randomized control trial. Nah, ini bisa dibuka-buka gitu ya. Cuman kemarin saya kemudian, nah ketika di fertility tadi ya, hasil searchingnya itu sangat kotor gitu ya, terganggu dengan variabel fertility intention. Fertility-nya itu bisa dihapus dulu, bisa kita kesampingkan dulu begitu, karena kita ingin menyasar ke treatment seeking behavior-nya. Oh, maka di sini treatment seeking intention-nya itu ada banyak gitu ya, ada di anxiety disorder, ada di alcoholism, ada di dating violence gitu ya, di bermacam hal itu tidak apa-apa. Jadi nanti model ya, alat ukur kita itu bisa kita turunkan dari kasus lain. Nah, di sini saya yang dapat ini. Yang saya ambil tuh ini ya, punyanya Nielsen 2012 ini. Nah, jadi dia mendevelop dan memvalidasi alat ukur untuk intention to adhere to HIV treatment. Jadi ini mirip ya, intention untuk mengikuti gitu ya treatment HIV atau HIV begitu. Nah, coba kita view artikelnya. Dia open access. Ketika tidak open access gitu ya, teman-teman mendapatkan kesulitan, teman-teman bisa buka di sini Sci-Hub SE. Tinggal di copy DOI-nya, kemudian dipastekan di sini dan di open. Nanti kita bisa langsung buka gini ya. Ya, this is not particularly illegal. Ya, walaupun kalau menurut publisher ini mesti ilegal gitu ya. Tapi ini not particularly illegal. Kenapa? Karena di sini istilahnya kalau Sci-Hub itu dia meminjamkan akun gitu ya dari seluruh dunia. Ada orang punya akun langganan jurnal A, jurnal B kayak gitu. Nah, dia itu meminjamkan akun, dan istilahnya kalau kita menggunakan Sci-Hub, kita pinjam akun orang yang dia punya akses legal ke artikel begitu ya. Sehingga kita bisa buka artikel itu tanpa harus bayar. Begitu ya. Jadi don't worry. Begitu. Nah, kemudian di sini kita baca ya, dia itu mendevelop skala gitu ya untuk adhere to HIV care. Nah, dia menggunakan model gitu ya, health action process approach to health seeking behavior. Jadi dia ada ini model HAPA untuk health seeking behavior. Jadi treatment seeking behavior itu masuk ke sini, ke domain health seeking behavior begitu ya. Nah, jadi ini saya ingin pakai model ini untuk mendefinisikan intensi memeriksakan diri tadi ya, tapi pada subjek lelaki ya, laki-laki, yang whether dia punya permasalahan infertilitas atau tidak begitu ya. Jadi jika gitu ya memiliki permasalahan infertilitas, dia intensinya seperti apa begitu.
Nah, dari sini kan, tapi di sini dia kurang mendetailkan gitu ya, modelnya HAPA itu seperti apa. Nah, di sini dia hanya mengatakan begini, within HAPA model, the concept of behavioral intention defined as bla bla bla. Terus ini ya, to achieve goal or to perform action. Terus kemudian dia menjelaskan ada 3 subdomain di sini, self-efficacy, risk perception, dan outcome expectancy. Nah, dia menjelaskan secara singkat self efficacy apa, bla 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 sampai outcome expectancy itu apa kayak gitu. Nah, sebenarnya yang kita lihat itu bukan di sini karena ini adalah literatur review dia gitu ya, bukan hasil dari penelitian dia. Yang kita lihat itu sebenarnya di hasilnya gitu ya. Di hasil penelitian dia itu kayak apa begitu. Di hasilnya itu dia menghasilkan 2 faktor. Oh, jadi faktor 3 tadi itu kurang sesuai dengan hasil penelitian dia gitu ya. Dia itu ada faktor apa ini? Itu faktor solution. Ada bla. Nah, saya kurang suka dengan ini ya. Jadi intention to adhere HIV treatment sama faktornya HIV knowledge. Loh, kok ngukur intensi tapi kok faktornya intention gitu kan. Jadi saya merasa ini modelnya kurang sreg gitu ya. Ya saya hanya menggunakan istilah sreg gitu ya. Berarti saya mau coba mencari sumber langsungnya aja kalau gitu ya. Sumber langsung mengenai HAPA-nya tadi. Model ini HAPA ini tadi. Nah, maka di sini kita buka di sini dia nomor 31 ya. Dia kan pakai EndNote ya. Jadi referensi nomor 31. Coba saya mau cari nomor 31. Ini saya telusur langsung ke sumbernya. Nah, ini didapat ini. Ada tulisannya Schwarzer R. Sneisota gitu ya dan lain-lain. Ini coba di search. Nah, ini dapat ada yang di ResearchGate, ada yang di mana? Coba yang di ResearchGate ya. Kita cek aja langsung. Oke, oh dia bisa kita buka ya. Coba kita akses full text-nya. Kita akses full text-nya sebentar. Nah, sudah terdownload. Coba kita buka di sini. Sorry, salah. Nah, ini tulisannya Schwarzer DKK gitu ya. Oke, nah ini kita lihat. Nah, dia modal. Nah, ini coba kita lihat dia terbitnya di mana sih artikelnya. Supaya nanti masih bisa dipertanggungjawabkan juga ya. Bentar. Oke, nanti bisa kita cari gitu ya. Ini Berlin, Universitas Berlin. Nah di sini dia menjelaskan prosesi HAPA itu tadi konsep. Jadi dia itu jenis behavioral change gitu ya. Jadi intensi itu mendahului perubahan perilaku begitu kan. Nah, jadi sebelum behavioral change itu ada sebelum perubahan perilaku itu ada intensi dulu. Nah, dia membagi jadi 2, motivational phase dan volitional phase. Oke. Motivational phase itu proses saat individu itu membangun intensi, begitu ya. Nah, membangun intensi. Nah, berarti disinilah yang kita cari itu ya, motivational phase-nya, intensinya itu ada di sini. Dan dia terus menjelaskan bahwa ada sebentar. Ini ya, langsung ke assessment-nya di sini ya. Behavioral change.
Bentar, nah jadi dalam pembentukan intensi tadi ada proses-prosesnya gitu ya, ada komponen-komponen dalam pembentukan intensi perilaku tadi. Yang pertama adalah risk awareness atau kesadaran terhadap resiko. Nah, dia menjelaskan risk awareness ini perceived susceptibility to a health threat. Jadi persepsi kita terhadap kerentanan kita terhadap ini health threat, resiko kesehatan begitu ya. Resiko kesehatan dalam hal ini kan ini bukan tentang fertilitas ya, tapi ini kemudian fertilitas itu kan juga bisa jadi health threat ya, permasalahan terkait fertilitas begitu. Jadi ini bisa kemudian kita kontekskan dalam konteks fertility begitu ya. Nah, di sini it's usually organized along dimension of vulnerability dan severity begitu. Oh, jadi risk awareness ini dalam konteks intensi tadi, intensi perilaku tadi, perilaku dalam kesehatan begitu ya. Dia memiliki dua indikator. Walaupun di sini disebutnya dimensi ya. Jadi penyebutan dimensi indikator itu bisa sangat fleksibel, tergantung misalnya karena ini risk awareness ini kan menjadi komponen ya. Ini saya masih perlu mengkaji lagi komponen ini aspek atau dimensi begitu. Nah, dari komponen itu kan kalau diturunkan itu menjadi indikator perilaku. Nah, berarti ini kita turunkan oleh dia, risk awareness ini diturunkan menjadi dua, vulnerability dan severity. Nah, dia menjelaskan vulnerability itu perceived probability of being affected by health threat. Jadi persepsi terhadap probabilitas terpengaruh oleh ancaman kesehatan gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam permasalahan fertility, misalnya health threat-nya kemandulan atau misalnya kanker atau apa kayak gitu, itu bisa nanti bisa dikembangkan sampai situ. Kemudian ini jadi dia dijelaskan juga kalau vulnerability harus diassess dari dua sudut pandang ya, absolute, subjective probability dan relatif. Compared to people of the same age and gender begitu ya. Jadi subjective probability. Jadi kemungkinan saya menderita ini berapa gitu kan. Kemudian dia memberikan respon. Tapi kemudian ada juga yang sifatnya relatif. Jadi dibandingkan dengan orang-orang usia saya kayak apa gitu. Misalnya kayak gitu, yang relatif itu seperti itu. Nah, kemudian nah ini contoh-contoh itemnya gitu ya. How do you estimate the likelihood that you will suffer from apa? Jadi nanti opsinya juga manut dia juga, karena dia menggunakan very unlikely, moderately likely. Nah ini nanti tinggal kita sesuaikan dalam bahasa Indonesia. Atau very low, sangat rendah, sangat tinggi, kayak gitu. Opsinya seperti itu. Nah, kemudian severity itu lebih ke keparahannya begitu ya. Persepsi akan keparahannya. Kalau permasalahan fertilitas tadi remain undiscovered, tidak diperiksakan begitu. Contohnya ya how severe, seberapa besar dampaknya misalnya kalau tidak diperiksakan, akan misalnya parah, kurang parah atau sangat parah kayak gitu ya. Nah, kemudian dia juga menjelaskan ini komponen yang kedua. Kalau tadi sih dia aspek ya, kalau yang sebelumnya, maka kemungkinan saya juga akan menyebut ini sebagai aspek. Nah, sebenarnya nanti lebih bagus kalau ini dibuktikan dengan analisis faktor ya. Mereka ini aspek atau dimensi begitu. Nah, aspek yang kedua adalah outcome expectancies atau harapan terhadap hasil begitu ya. Jadi bagaimana persepsi subjek kalau misalnya dia memeriksakan diri itu harapannya seperti apa. Nah, itu dibagi harapan positif dan harapan negatif kayak gitu. Nah, contohnya dia jika saya mulai untuk misalnya memeriksakan diri, maka saya bla 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 kayak gitu. Nah, responnya juga dia pakai Likert scale dari true sampai exactly true. Nah,
ini untuk respon juga kita akan mengikuti dia juga ya, mengikuti mereka. Jadi dalam satu skala memang respon itu ternyata tidak harus sama begitu ya, dari satu aspek ke aspek yang lain. Kemudian task efficacy, perceived capability of a person to implement certain behavior. Jadi mampu nggak dia melakukan perilaku tertentu. Dalam hal ini adalah melakukan pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan fertilitas begitu, mampu nggak. Nah, di sini statement about the target behavior atau behavior change. Jadi ketika memeriksa apa yang akan berubah misalnya. I'm confident I'm able to be physically active regularly. Ini kasusnya dalam orang obes misalnya kayak gitu. Saya percaya diri, saya mampu untuk beraktivitas gitu ya, secara reguler kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ini dia modelnya jadi nggak cuma sekedar sampai intensi aja ya, tapi sampai ke akhir gitu ya. Begitu. Action planning. Nah, ini akan saya pelajari lagi begitu. Dia aspek-aspeknya, tapi sejauh yang saya baca ya, jadi tadi ada 3 aspek tersebut dan sesuai dengan penafsiran siapa tadi yang mensitasi tulisan ini kayak gitu. Ya, begitu. Jadi kalau bisa memang teman-teman mencari sumber asli begitu. Ya. Nah, dan ini ketemu sumber aslinya, walaupun ini masih perlu saya track lagi sumber asli yang lebih jelas gitu ya. Coba ini ya. Ini dari Berlinnya. Nah, ini full apa? Oh, ini tadi sama ya. Jadi dia dipublish di mana begitu. Nah, ini perlu saya perlu kita track juga. Hampa. Begitu. Nah, begitu ya. Jadi, kemudian tadi definisinya behavioral intention itu apa? Dari sini dia menyimpulkan apa? Ini kita cari ya. Behavioral intention itu apa? Nah, kemudian aspek-aspeknya 3 tadi itu juga ditulis gitu ya. Jadi kita definisinya apa tadi? Misalnya intensi perilaku itu adalah, sebentar kita cari dulu. Tadi. Nah, kalau definisinya malah sudah diterjemahkan sama si ini tadi, siapa? Yang Nelson tadi ya, dia sudah menerjemahkan malah sebenarnya. Tak coba lihat, ini tuh nggak open access ya. Si Nelson tadi menyimpulkan dari sini gitu ya. Nah, tapi kita baca di sini, kita cari definisinya. Oke. Nah, si Nelson ini juga dia mendefinisikan berdasarkan si itu tadi, siapa namanya. Ini individual commitment to achieve goal atau perform action. Nah, di sini juga ada mestinya ya, komitmen seseorang untuk perform action atau melakukan sesuatu dan mencapai tujuan tertentu. Itu behavioral intention. Nah, dalam ini ketika kita case-nya spesifik kayak saya gitu ya, misalnya spesifik ke apa? Ke fertilitas begitu. Oh, maka jadi ini berarti definisi intensi memeriksakan fertilitas, infertilitas atau fertilitas.
adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Ini definisinya berdasarkan tadi. Ya, siapa tadi? Ini Schwarzer et al. Ini tadi ya. Karena siapa tadi? Nelson tuh juga ngambil dari Schwarzer et al. Ya. (2013). Nah, kemudian aspeknya ada 3. Ada risk awareness, kesadaran terhadap resiko, kemudian outcome expectancy, dan kemudian terakhir tadi ada self efficacy. Nah, kemudian di 3 aspek ini kamu definisikan menurut si Schwarzer itu, saya definisikan ya, risk awareness itu apa? Itu apa definisinya? Bla 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 kayak gitu. Outcome expectancy itu apa? Kemudian self efficacy itu apa? Nah, dari definisi ini kemudian diturunkan jadi indikator-indikator. Nah, misalnya tadi indikatornya ada 2 kan? Vulnerability sama apa tadi ya. Kemudian outcome expectancy-nya tadi ada positif outcome expectancy sama negatif ya. Yang ini tadi apa tadi juga ada begitu. Nah, sampai di sini ini yang kemudian jadi tugas kalian setelah ini ya. Jadi menentukan definisi dari satu tokoh saja karena kita belum sampai level untuk mensintesiskan dari beberapa tokoh begitu ya. Karena nanti ada urusannya repot dengan aspek ini tadi begitu ya. Jadi kita menyatakan definisinya dari pendapat setokoh gitu ya. Kemudian dari situ kita cari aspek-aspeknya apa. Dari penjelasan aspek-aspeknya ini kita simpulkan indikator perilakunya apa begitu ya. Nah, untuk laporannya bisa misalnya nanti mau di tabel gitu ya. Jadi definisi, aspek, indikator perilaku begitu ya. Nah, untuk variabel-variabel atau atribut-atribut yang akan teman-teman kaji, saya sudah mengumpulkan beberapa atribut karena ada request ya dari kelas D untuk dipilihkan atribut begitu ya. Jadi ini saya carikan beberapa atribut yang mungkin sedang kekinian gitu ya, tetapi juga tidak terlalu kekinian kayak FOMO itu kan terlalu kekinian gitu ya, tidak terlalu nge-hype. Jadi di sini yang pertama itu adalah video conference fatigue, kelelahan. Jadi fatigue atributnya sebenarnya fatigue tapi dispesifikkan dalam konteks video conference gitu ya. Kemudian ada consumers purchase intention. Nah, sebenarnya di sini adalah purchase intention ya. On beauty product. Mengingat sekarang lagi ngehits tuh beauty product banyak gitu kan. Nah, jadi intensi untuk membeli produk-produk kecantikan, skincare ya gitu. Ini kan lagi booming ya skincare ya. Nah, kemudian ada food desirability atau keinginan terhadap makanan gitu ya, desire terhadap makanan in student. Kemudian financial coping behavior, perilaku coping secara finansial. Ini semuanya di student aja ya, di mahasiswa begitu. Terus ketergantungan terhadap AP, mobile phone dependence. Jadi nanti kalian search-nya kata kuncinya bahasa Inggrisnya ini. Kalau mau bahasa Indonesia nggak apa-apa dicari dulu gitu ya. Kalau misal supaya lebih mudah memahami. Tapi biasanya lebih banyak lah opsinya kalau kita menggunakan kata kunci bahasa Inggris gitu. Gitu aja sih alasannya. Bukan karena yang bahasa Inggris lebih bagus tuh bukan, tapi lebih banyak opsinya begitu. Kemudian ada academic engagement. Engagement itu apa ya?
Ya gitu, saya tuh kadang lupa artinya ya, tapi tahu maknanya. Engagement akademik gitu ya. Tentu saja ini konteksnya saat apa sih? Saat online learning ya. Online kelas, online learning, saat pembelajaran online. Engagement. Jadi ini dikontekskan begini. Dan pandemic boredom, kebosanan terhadap pandemik. Nah, ada nggak ini? Coba ya kita tes ya, ada nggak? Di sini kita buka Scholar. Ini saya masih tujuan pertama masih Scholar sih, tapi setelah Scholar tuh ya kita lihat sih. Ini nanti Schwarzenegger ini kita lihat dia ini kan diterbitin di mana begitu. Karena dia sudah disitasi di jurnal yang terindeks, saya kira dia pasti sudah diterbitkan. Coba nanti ya saya cek lagi. Nah, ini ya coba ya kita cari misalnya kayak video conference fatigue itu ada enggak? Dia ada Zoom exhaustion dan fatigue scale. Ada nih. Zoom fatigue. Oh, dia banyak Zoom fatigue. Nah, ini tinggal kalian ubah aja konteksnya jadi video conference. Karena kan nggak semua video conference yang dilakukan Zoom gitu kan. Tapi kan ada nih Zoom fatigue. Zoom fatigue banyak nih. Zoom fatigue ya. Zoom fatigue, visual fatigue gitu kan. Mental fatigue, watching video gitu kan. Nah, ada banyak gini ya. Ini skala Zoom fatigue ini dia ada. Nah, ternyata dia mendevelop skalanya, misalnya ada dimensinya, general, sosial, emosional, visual, motivasional. Nah, ada nih, tinggal nanti dicari di belakangnya ada penjelasannya untuk indikator perilakunya, enggak begitu ya. Nah, coba yang kedua, purchase intention. Nah, ini ada banyak tuh. Purchase intention. Kemudian purchase intention banyak ya. Nah, ini bisa consumer purchase intention bisa kamu tambahi online ya. Purchase online purchase intention coba. Nah, ini ada. Ada. Nah, tinggal ini kan faktor affecting affect trust and apa ini ada enggak? Determinants. Ini coba kamu cari-cari. Coba ini ada enggak? Misalnya kamu coba dicari langsung ke skill-nya. Ada enggak? Ini determinant of online trust and the impact of online purchase intention. Oh, ini bukan. Ya langsung skill aja. Oh, ini coba ini ada. Ada. Coba ya. Banyak sekali sumbernya ya. Nah, kemudian ini ada food desirability. Biasanya pada yang diet-diet. Ada. Misalnya nanti kalau mau dibuat penelitian gitu kan, pengaruh menonton tayangan mukbang terhadap food desirability. Wah, itu udah jadi penelitian bagus itu. Ya. Nah, food desirability ada enggak ini? Kuesioner coba ada enggak? Gitu. Atau dia pakai istilah food craving, itu kan sama sebenarnya ya. Atau food desirability. Nah, ini juga misal kenapa saya pilihkan tema-tema ini tema-tema yang sederhana sebenarnya kan. Tapi masih jarang kita teliti. Ya enggak juga sih. Ya mungkin kalau di kampus kita gitulah ya. Dan siapa tahu kalian nanti tertarik untuk meneliti di skripsi kalian. Financial coping behavior. Nah, saya kira kan nanti latar belakangnya banyak yang terdampak secara finansial gitu kan karena pandemi. Nah, coping behavior-nya kayak apa? Nah, ini ada banyak toh. Ini ada financial coping behavior, financial coping strategies. Nah,
Kemudian ketergantungan terhadap HP. Dependence ada banyak toh. Dependence. Nah, ini bisa kalian jadikan referensi. Academic engagement. Nah, ada banyak juga. Dan terakhir, pandemic boredom. Boredom in the COVID pandemic. Nah, ini ada apa saja. Ini boredom make it difficult, but it helps to have a plan. High boredom proneness itu kecenderungan. Jadi nanti kalian bisa cari gitu ya, dari boredomnya ini, pandemic boredom. Nah, ini dia definisinya apa, kemudian aspek atau dimensinya apa saja, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja ya untuk penjelasan untuk pertemuan ke-16 ini. Semoga cukup jelas gitu ya, bisa memberikan gambaran dari mana sih teman-teman bisa mendapatkan aspek, kemudian indikator itu begitu. Dan setelah ini silakan untuk mulai bekerja berkelompok begitu ya, untuk menyusun 3 hal tadi. Jadi mendefinisikan dari satu tokoh saja, kemudian aspeknya atau dimensinya kayak gitu apa saja, dan sampai mengidentifikasi indikator perilaku. Jadi itulah domain dari pengukuran kita, batasannya ya di indikator-indikator perilaku tersebut gitu. Nah, semoga jelas ya. Saya akhiri dulu video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.